Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi washabihi wa walah. Baiklah, anak-anak kelas 11 TAP berjumpa dengan Bapak pada kali ini di mata pelajaran perencanaan instalasi sistem audio, yang mana tentunya kalian belum pernah bertemu dengan Bapak di kelas 10. Sekarang kalian bertemu dengan Bapak. Baiklah, Bapak perkenalkan nama Bapak Obay Sobari ya. Jadi di sini nanti akan membimbing kalian untuk belajar mata pelajaran, diantaranya adalah perencanaan instalasi sistem audio, kemudian perencanaan sistem radio dan televisi, satu lagi adalah mikroprosesor dan mikrocontroller. Baiklah anak-anak, pada kesempatan ini apakah kalian sudah siap semuanya? Tolong fokus, siapkan alat tulisnya untuk mencatat nanti apa yang nanti Bapak bicarakan pada kali ini, supaya kalian nanti bisa mencatat poin-poin yang perlu kalian catat ya. Baiklah, kita awali dengan dinamakan dengan audio ya. Tentunya kalian sudah tahu ya apa yang dinamakan dengan audio. Ada video, perbedaannya tentu sangat jelas sekali ya, bahwa nanti audio itu adalah merupakan suara ya, suara. Jadi suara itu nanti ada yang berasal dari manusia, kemudian suara berasal dari alam, suara dari benda-benda padat ya, suara alam seperti suara air, suara angin ya, suara udara, petir dan yang lainnya ya, suara binatang juga seperti itulah. Jadi itulah yang dinamakan dengan audio ya. Kalau tentu berbeda dengan video. Kalau video itu selain suara nanti ada gambarnya juga ya. Jadi di sini poinnya khusus untuk teknik audio itu adalah apa? Nanti kalian itu adalah bagaimana cara memanipulasi audio ya. Memanipulasi audio dengan perangkat elektronik ya. Itu biasanya ada beberapa sistem manipulasi untuk audio. Itu ada yang pertama itu ada alat-alat inputnya, ada alat pemrosesnya, kemudian ada alat outputnya ya. Di antaranya yang pertama adalah untuk proses input daripada audio adalah secara global, tentunya kalian tahu adalah tentang mic ya, atau mikrofon ya. Fungsinya mic itu buat apa? Ya biasanya kalian kalau ditanya mic buat apa fungsinya? Buat halo-halo Pak? Bukan ya, bukan buat halo-halo. Tapi fungsi mic itu adalah untuk merubah getaran mekanik menjadi sinyal listrik. Nah nanti sinyal listrik yang diteruskan oleh mikrofon itu belum tentu bisa menggetarkan loudspeaker, sehingga sinyal yang keluar dari mic itu harus dikuatkan terlebih dahulu melalui penguat depan ya, penguat depan atau buffer ya. Nah dari penguat depan nanti ada lagi penguat akhir ya. Nah penguat akhir ini nanti yang akan menggerakkan loudspeaker sehingga suara yang tadinya kecil menjadi besar. Jadi di sana itu nanti ada yang dinamakan dengan penguatan atau gain ya. Nah itu secara global di sini kalian itu nanti akan belajar seperti itu. Nanti proyeknya pun nanti berupa penguat depan, kemudian nanti penguat akhir ya seperti itu, yang menggunakan komponen elektronika nantinya seperti itu. Jadi tolong kalian garis bawahi dulu bahwa di sini itu di perencanaan instalasi sistem audio nanti kalian akan pada akhirnya akan bisa merencanakan bagaimana instalasi sistem audio, baik itu instalasinya ataupun nanti cara membuat penguat audio, baik penguat depan ataupun penguat akhir ya, seperti itu. Baiklah anak-anak yang Bapak cintai dan Bapak banggakan, di sini Bapak akan materi awal saja ya. Itu
sebelumnya Bapak akan bertanya ya. Nanti audio itu adalah seperti apa bentuknya? Tentunya bentuknya kita tidak akan bisa melihatnya, tetapi itu bisa diukur ya. Jadi bentuk audio itu bisa diukur. Yang dinamakan alat ukurnya adalah CRO ya, atau cathode ray oscilloscope ya, atau oscilloscope ya, seperti itu. Baiklah anak-anak yang Bapak cintai dan Bapak banggakan, kita lihat di sini. Nah, ini ya. Ini pertama-tama Bapak akan perkenalkan, ini adalah modulnya ya. Modul perekayasaan sistem audio. Ini dari Kementerian Pendidikan Kebudayaan Republik Indonesia. Kalian bisa download langsung di Google ya. Kalian boleh masuk ke website Kemendikbud ya .go.id untuk mendownload buku-buku ini diantaranya ya tentang perekayasaan sistem audio ya, seperti itu. Nah, di sini nanti di buku ini nanti ya, di buku ini ya, nanti sekali lagi ya di nah, ini bukunya sekali lagi Bapak tunjukkan kepada kalian. Nah, ini bukunya perekayasaan sistem audio ya. Ini kalian bisa download ya, tadi itu Bapak katakan tadi bisa di-download melalui Google ya. Itu tidak akan memangkas terlalu banyak kuota ya. Nah, di sini di mapel ini nanti ada beberapa daftar isi ya yang kalian harus pelajari nanti ya untuk semester ini, yaitu mulai dari akustik ya di bab 1 ini ya. Ya, itu. Jadi baiklah kita langsung saja ya. Anak-anak tentunya kan kalian sering ya mendengar suara ya. Apakah terbenak dalam diri kalian, kok kenapa suara bisa sampai ke telinga kita ya? Apakah udah terpikirkan oleh kalian? Tentunya kalian juga pasti sebagiannya bisa menjawab ya. Oh iya, itu kenapa suara bisa nyampe kepada telinga kita ya? Itu adalah kita bisa bahas di sini karena adanya udara ya, nah di sini. Jadi terbangkitnya suara itu nanti di sini ada yang dinamakan dengan akustik. Apa itu akustik? Akustik itu adalah ilmu suara ya. Maksudnya itu adalah jadi suara itu adalah getaran mekanik suatu material ya. Jadi materinya dapat berupa seperti udara ya, kan bunyi udara atau angin kan. Kemudian bunyi air, benda pejal ya. Kemudian ya suara manusia, suara binatang ya. Nah, suara itu media udara disampaikan ke telinga. Jadi suara itu dapat merambat atau sampai ke telinga itu melalui udara. Nah, ini kan salah satunya nih ada suara, ada apa ini? Gong ya, itu adalah gong. Gong itu kalau kita pukul akan mengeluarkan suara ya. Sampai dengan ke telinga kita, maka suara itu akan dirambatkan melalui udara. Nah, di sini nah, gambar 1 menunjukkan bagaimana sumber suara membangkitkan suara dan ini oleh misalnya udara dirambatkan. Untuk keperluan ini, sebuah plat yang dapat melenting dipasang pada suatu titik, selanjutnya didorong dengan sebuah pukulan agar bergetar si gong ini ya. Kemudian melalui platnya itu akan terjangkit atau pemanggilan suara di udara dan mendorong di depan secara bersama-sama. Ya, seperti itu. Jadi sehingga
jikalau gong ini ditekan, maka akan terjadi pemadatan udara. Sehingga dengan demikian itu maka frekuensi yang dikeluarkan oleh gong ini akan merambat dan terekam oleh telinga kita, ya. Kemudian di sini ada yang dinamakan dengan gelombang, ya. Jadi bentuk gelombangnya itu ada dua, ya. Bentuk gelombang itu ada dua, ya. Ada gelombang transversal, ada gelombang longitudinal. Ini di sini kalian lihat, ya. Jadi untuk gambar 1-2 ini gelombang transversal itu adalah yang ini, yang A, ya. Bentuk gelombangnya seperti ini, ya. Atau ini adalah sinusoida. Kemudian untuk gelombang longitudinal adalah yang B, ya. Jadi gelombang longitudinal merambatnya sejajar seperti ini, ya. Oke. Nah, jadi di sini catatan besaran gelombang suara itu adalah frekuensi dan B adalah amplitudo atau tekanan suara, ya. Itu, ya. Maka ada yang dinamakan dengan frekuensi bunyi, ya. Jadi frekuensi bunyi itu nanti berbeda-beda, ada yang tinggi, ada yang rendah. Nah, di sini kalian lihat, ya. Kalau yang tinggi itu frekuensinya bagaimana? Ini amplitudonya itu adalah sangat rapat sekali seperti ini, ya. Nah, ini, ya. Frekuensinya seperti ini, rapat sekali. Kalau untuk yang frekuensi rendah itu adalah agak jarang-jarang sedikit, ya. Gitu. Jadi kalau untuk melihat contoh itu untuk ayunan tekanan frekuensi tinggi itu adalah misalkan suara apa, ya? Suara ini, suara kalau di audio itu nanti ada yang dinamakan dengan treble. Ini treble, ya. Treble itu adalah ayunan tekanannya adalah frekuensinya tinggi. Nah, untuk ayunan dengan frekuensi rendah itu misalnya kalau di amplifier itu ada dinamakan dengan bass, ya. Tentu kalian sudah pernah kan mengatur di amplifier itu ada treble, ada bass. Untuk treble itu frekuensi tinggi, untuk bass itu frekuensinya rendah. Itu kalian bisa bedakan bentuk atau bunyi suaranya, ya. Nah, silakan kalian amati kembali. Atur. Kalau kita kurangi frekuensi treble-nya bagaimana? Kalau kita atur frekuensi rendahnya atau bassnya bagaimana? Nanti kalian bisa amati sendiri, ya, seperti itu. Nah, kemudian anak-anak di sini perlu dicatat, nah, bahwa nada akan semakin tinggi jika semakin tinggi frekuensi dari gelombang suara, ya, itu, ya. Jadi nada itu semakin tinggi dan frekuensi pun akan semakin tinggi. Jadi tergantung. Jadi nada akan tinggi jika frekuensinya pun tinggi. Nah, tentunya di sini ada, nah ini ada daerah frekuensi suara, ya. Daerah frekuensi suara di sini dikatakan, nah kita lihat, ya, di sini. Jadi nanti ada daerah infrasonik, ya, itu antara 1 sampai dengan 10 Hz, ya. Dan untuk daerah pendengaran manusia itu berada di antara 8 Hz sampai dengan 20 kHz. Ini yang aman, ya. Jadi pendengaran manusia itu amannya berada di ambang daerah pendengaran ini, ya, seperti itu. Kemudian antara 20 kHz sampai dengan 100 kHz lebih, maka itu dinamakan dengan daerah ultrasonik. Nah, bagaimana pemanfaatkan daerah infrasonik dan ultrasonik, ya, nanti akan dimanfaatkan untuk pengukuran, ya, itu. Baiklah anak-anak, tentunya kalian sudah mengetahui dari tabel tersebut daerah frekuensi mana yang aman untuk didengar oleh telinga kita atau oleh manusia.
Nah, di sini bisa dikatakan ya, dijelaskan kembali. Getaran di bawah frekuensi 16 Hz disebut dengan infra atau infrasonik. Nah, ini tidak dapat dirasakan adanya ini ya, melainkan sebagai pukulan atau goyangan saja. Begitu ya. Untuk gelombang ini itu suara itu hanya bisa didengar oleh beberapa macam binatang ya, misalkan anjing ya, tikus seperti itu ya. Untuk gelombang ini gelombang mekanik di atas 20 kHz ya itu. Kemudian dalam teknik yang disebut dengan suara ultra sampai dengan 100 MHz ya, itu tidak dapat didengar oleh manusia. Itu digunakan untuk keperluan khusus, misalnya di bidang menguji material dan bidang kedokteran dan lainnya ya. Nah, kemudian di sini untuk frekuensi itu bisa dilihat rumusnya adalah tentunya kalian sudah belajar di SMP di fisika. Itu frekuensi itu adalah disimbolkan dengan huruf F, kemudian satuannya adalah Hz atau ditingkat dengan Hz. Itu adalah 1/1 dibandingkan T. T-nya adalah periode dalam 1 detik. Sehingga satuan frekuensi adalah Hz atau cycle per second. Ya, ya itu mungkin anak-anak untuk pertemuan di kali ini hanya itu saja yang bisa Bapak jelaskan. Mudah-mudahan yang tadi Bapak jelaskan bisa kalian pahami. Dan untuk tugasnya pada kesempatan hari ini, Bapak akan memberikan tugas pada kalian. Kalian silahkan amati saja di daerah sekitar kita. Jadi kalian nanti mengamati bentuk, atau bukan bentuk suara ya, suara yang didengar oleh telinga kita, mana ini suara yang membuat telinga kita rusak, atau kira-kira kalau kita kira-kira suara apa yang masih bisa kita dengar, aman bagi telinga kita, dan suara mana yang dapat merusak atau mengganggu telinga kita. Nah, nanti tolong kalian identifikasi, tulis di buku, kemudian nanti kumpulkan ke wali kelas untuk dikumpulkan kepada Bapak ya. Terima kasih untuk pertemuan kali ini. Sekian saja. Stay at home and studying at home. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.